Dalam mitologi Hindu dan Buddha, Gendruwo adalah sosok setengah dewa berwajah rupawan. Mengapa di budaya Jawa menjadi hantu yang menakutkan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Sudah lama kita tidak membahas soal hantu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sejarah Gendruwo. Ada yang ingat dengan Wagini? Pria asal Alas Purwo, Banyuwangi ini sempat viral sekitar 10 tahun lalu karena mengaku keturunan Gendruwo. Ia mengaku berasal dari Alas Purwo. Wajahnya memang tidak biasa sehingga ketika mengaku keturunan Gendruwo banyak yang percaya. Kalau melihat asal-usulnya, Gendruwo ini mengalami perubahan drastis dari sosok setengah dewa yang berwajah rupawan di dalam mitologi Hindu dan Buddha menjadi hantu yang berbulu lebat, hitam besar dan menakutkan. Bagaimana perubahan drastis ini bisa terjadi? Simak sampai tuntas ya, biar tidak salah paham. Gendruwo adalah sebuah makhluk mitologis dalam budaya Jawa dan beberapa daerah di Indonesia. Dipercaya sebagai makhluk gaib atau setan. Gendruwo biasanya digambarkan sebagai sosok berwujud manusia dengan tubuh yang besar, kekar, berkulit hitam, dan memiliki mata merah yang memancarkan cahaya. Gendruwo ini berkelamin laki-laki. Untuk makhluk sejenis yang berkelamin perempuan disebut wewe. Konon, Gendruwo sering bersembunyi di tempat-tempat yang sunyi seperti hutan, gua, atau pohon besar. Masyarakat percaya bahwa Gendruwo memiliki kekuatan supranatural dan bisa berbuat baik atau jahat tergantung pada perlakuannya terhadap manusia. Beberapa orang mempercayai bahwa Gendruwo dapat membantu mereka, sementara yang lain percaya bahwa mereka bisa membawa malapetaka. Asal-usul Gendruwo ini terkait erat dengan kepercayaan mistis Jawa. Kepercayaan terhadap Gendruwo telah ada sejak berabad-abad dan menjadi bagian integral dari tradisi dan mitologi Jawa. Penggambaran awal tentang Gendruwo dapat ditelusuri ke dalam kepercayaan animisme dan politeisme yang mendominasi budaya Jawa pra-Islam. Pada masa itu, masyarakat Jawa meyakini bahwa alam semesta dipenuhi oleh berbagai makhluk gaib atau roh yang memiliki kekuatan dan peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam. Dalam literatur Jawa klasik seperti Serat Centini atau Babat Tanah Jawi, seringkali terdapat cerita-cerita tentang kehadiran Gendruwo sebagai makhluk mistis yang menakutkan. Mereka sering digambarkan sebagai roh yang tinggal di tempat-tempat terpencil dan seringkali menuntut perhatian atau pemujaan dari manusia. Selain pengaruh budaya Jawa, kepercayaan terhadap Gendruwo juga dipengaruhi oleh budaya lokal di berbagai daerah di Indonesia, seperti Sunda, Bali, dan Madura. Meskipun dengan nama dan karakteristik yang berbeda-beda, namun esensi dari Gendruwo sebagai makhluk gaib yang menakutkan tetap hadir dalam mitos-mitos daerah tersebut. Jika dilihat asal katanya, Gendruwo berasal dari bahasa Jawa kuno atau Kawi Gandharwa yang diambil dari kata Sanskerta Gandharva. Dalam mitologi Hindu dan Buddha, Gandharva adalah sosok setengah dewa, berwajah rupawan, berjenis kelamin laki-laki. Ia berperan sebagai pemusik, penari maupun pembawa berita bagi para dewata. Pasangan Gandharva adalah Apsara atau Apsara, kalau orang Jawa menyebutnya wewe. Penggambaran ini terjadi sebelum masuknya agama Islam ke Jawa. Buktinya apa? Sosok Gandharwa atau Apsara yang seringkali berpasangan maupun sendirian banyak ditemukan di berbagai relief yang terpahat di sejumlah candi
misalnya di Candi Mendut, Candi Prambanan, dan Candi Borobudur. Gandharwa dan Apsara pada saat itu kemungkinan besar dipercaya sebagai makhluk halus setara dengan bidadara atau bidadari. Perannya sebagai pembawa pesan dewata, sehingga sering melakukan kontak dengan manusia. Kedekatan para Gandharwa dan Apsara dengan dunia manusia ini menarik karena sosok Gendruwo sendiri dipercaya bisa melakukan kontak dengan manusia dan sering menampakkan diri. Pertanyaannya adalah, bagaimana sosok Gandharwa yang rupawan itu bisa berubah menjadi hantu yang menakutkan dalam budaya Jawa? Ini yang dalam istilah antropologi disebut demonisasi, yaitu sebuah proses pencitraan yang mengubah sesuatu menjadi sosok negatif yang menakutkan. Hal ini kerap terjadi pada sosok-sosok yang terdapat dalam agama atau sistem kepercayaan yang digantikan oleh yang baru. Contoh lain selain Gendruwo adalah sosok dewa alam Yunani dan Romawi Pan yang berbentuk manusia setengah kambing. Setelah masuknya agama Kristen di benua Eropa, sosok Pan yang populer di daerah pedesaan mengalami proses demonisasi menjadi sosok setan di budaya Eropa yang seringkali muncul di karya fiksi barat saat ini, yaitu makhluk setengah manusia setengah kambing atau manusia bertanduk berekor. Kalau dalam mitologi Jawa, ini terjadi juga pada sosok Kanjeng Ratu Kidul. Antropolog Belanda Roy E. Jordan setelah meneliti sosok Ratu Kidul berpendapat bahwa sosok tersebut sudah lama ada di Jawa sebelum masuknya agama Hindu. Pada zaman Hindu-Buddha, menurut Roy, sosok Ratu Kidul sering diidentikan dengan Dewi Tara Hijau. Istilah Gendruwo disebut dalam ensiklopedia hantu di Jawa, The Javanese Hidden Words, karya H.A. van Hien, yang terbit pada tahun 1896. Dalam The Javanese Hidden Words diceritakan bahwa Gendruwo adalah setan yang tidak jahat. Kerjanya hanya membuat takut manusia. Di siang hari, ia bisa berwujud sebagai macan, ular besar, atau buaya. Ia bisa juga berupa burung alap-alap atau binatang buas lainnya. Jika malam hari, ia bisa berubah wujud menjadi lelaki ganteng yang suka mengganggu perempuan yang lewat di jalan sepi. Konon, Gendruwo bisa kawin dengan manusia. Gendruwo laki-laki akan kawin dengan perempuan, begitu juga sebaliknya. Jika Gendruwo marah, ia melempari rumah dengan bebatuan tanpa diketahui dari mana arah batu-batu itu. Sumber berikutnya yang menceritakan Gendruwo adalah buku berjudul Abangan Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa, karya antropolog Clifford Geertz. Buku itu hasil penelitian di Mojokuto, Jawa Timur pada tahun 1950-an. Di dalamnya terdapat bagian kepercayaan orang Jawa terhadap makhluk halus. Menurut Geertz, Gendruwo merupakan memedi atau tukang menakut-nakuti, umumnya laki-laki. Memedi perempuan disebut wewe. Pada umumnya, Gendruwo lebih senang bermain-main daripada menyakiti dan suka mengerjai, seperti menepuk pantat perempuan, terutama ketika wanita tersebut sedang melakukan sembahyang, melemparkan pakaian orang ke kali, melempari atap rumah dengan batu, melompat dari pohon di kuburan dengan wujud besar dan hitam, dan sebagainya. Ketika Pak Paidin jatuh dari jembatan selagi berjalan di sana, dia tahu bahwa Gendruwo telah mendorongnya, karena ketika dia jatuh ke air, hantu itu membelenggu tangannya ke belakang dan berbicara kepadanya, menanyakan apakah dia tidak cedera.
Jelas bahwa hantu itu tidak punya maksud buruk, tulis Kitsch. Tapi hati-hati dengan genderuwo. Meski senang bercanda, genderuwo juga berbahaya. Seringkali mereka muncul dalam wujud orang tua, kakek, anak, atau saudara kandung sambil berkata, "Hei, ayo ikut aku." Orang yang menuruti ajakannya tidak akan terlihat. Keluarga yang kehilangan akan mencarinya sambil memukul pacul, arit, panci, dan sebagainya. Suara gaduh itu akan mengganggu genderuwo, lalu menawarkan makanan kepada si kurban. Kalau kurban memakannya, dia akan tetap tak terlihat. Kalau menolak, dia akan tampak lagi dan keluarganya akan menemukannya. Kadang-kadang, lanjut Girja, genderuwo bertindak melewati batas. Dia menyamar jadi suami seorang perempuan lalu menidurinya. Maka lahirlah anak yang menyerupai raksasa. Di Mojokuto ada seorang yang seperti itu, anak yang besar, hitam, dan bentuknya aneh, yang hidup sampai usia 16 tahun lalu meninggal, kata Kitsch. Teman-teman ingat nggak dengan Wagini? Pada tahun 2013, Wagini yang mengaku anak genderuwo dari Alaspurwo, Banyuwangi, Jawa Timur menjadi pemberitaan di berbagai media, baik cetak maupun televisi. Bahkan sampai sekarang, Wagini masih sering tampil di beberapa media sosial berkat dipanggil oleh beberapa orang konten kreator. Kitsch mengingatkan genderuwo tidak dapat disepelekan. Malahan orang tak boleh membahas tentang genderuwo karena ada kemungkinan akan mendengarnya dan tersinggung. Tak seorang pun, anak-anak atau orang dewasa dalam keluarga tempat saya dan istri menumpang, yang berani pergi ke kakus sendirian sesudah matahari terbenam karena takut kepada genderuwo, kata Kitsch. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah percaya dengan adanya genderuwo dan takut bertemu hantu tersebut? Tulis pendapatnya ya di kolom komentar. Kita akan ketemu di episode mendatang dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.